Selamat datang di Yolis Band. Hari ini gue nyamperin rumahnya seorang bintang tamu dari Jawa Timur. Dia adalah Egy MK. Loh, Bukan kok dong. bisa? Mas Dodit, makasih udah mau disamperin. Sama-sama, ini namanya utang kolab. Jadi ada bebannya kemarin ngajakin gue. Harus mau nih gimana ya? Kalau enggak ini bakal ngapain ini? Mas Dodit, gimana rasanya COVID? Wih, rasanya kayak mau meninggal. Kayak review makanan. Template-nya sangat Dengan, apa ya, meninggalnya beneran tapi susah. Apa ya, sakit ya soalnya. Gue tuh lagi mikir-mikir pertanyaan yang nanti Pras nggak tiba-tiba band, jangan nanya gitu, jangan nanya gitu. Aduh, Mas Dodi tapi lagi banyak di Jakarta aja. Yo, karena PPKM kan, belum bisa pulang, jadi pengennya sih bolak-balik yo. Jadi ini di Komedi Sentral ini kita sebenarnya... Ini komedi sentral yang terkenal itu? Iya, kalau di luar iya terkenal, Mas. Kalau di sini masih banyak yang komen, hah? Di Indonesia ada Komedi Sentral. Wow. Ini komedi sentral Indonesia yang stand up bahasa Inggris itu. Iya, ada beberapa klip stand up bahasa Inggris. Wow. Dari komik-komik yang sudah mendunia. Ini stand up apa kursus? Kursusnya sama saya aja. Aduh. Mas Dodit sekarang kerjaannya apa aja? Kita menggalakkan sosmed. Jadi Sosmed. kita sosmednya Sosmednya dimarahin. digalakin. Dimarahin terus. Komedimu sekarang gitu ya, keluar dari kompetisi. Aku tuh nggak tahu. Komedi sentral loh ya. Bukan, aku tuh takut mesti nanya apa. Nanti ini nggak boleh, ini nggak boleh. Katanya Pras, jangan band ini lagi. Sentral nih. Loh, Komedi bahasa Inggris yang enggak. terkenal begitu. Kan di Indonesia, jadi nggak apa-apa dong. Langsung plesetan dong. Komedi Plesetan sentral. nggak apa-apa dong. Kasih contoh plesetan bahasa Inggris dong. Aduh, jangan dadakan dong. Soalnya kayak pertama kali aku ditawarin ini kan, wah ini keren banget nih brand luar nih Komedi Sentral Indonesia. Pas di Indonesia jadi pusat komedi Indonesia. Selain SJW kalau disingkat kan nggak enak. Komedi Indonesia. Tapi sentral Indonesia ya Gia? Ya brand aslinya kan namanya Komedi Sentral. Kita tambahin I. Nantinya itu akan mengajak stand up comedian bahasa Inggris atau gimana? Ngajak, kalau ada budgetnya tolong ya, ini saya udah kerja keras ke rumahnya Mas Dodit. Dadit loh. Aduh. Itu siapa lagi tuh? Siapa lagi? Kalau Komedi Sentral kita kalau stand up pakai bahasa Inggris memang bisa Enggak ada terkenal. nggak ada kewajiban. Yang udah stand up bahasa Inggris aja nggak ada yang terkenal kok. Oh iya. Iya. Itu Termasuk saya. komedinya apa nggak nyampe ke orang-orang bule atau gimana ya? Ya itu lagi dibangun. Kalau stand up bahasa Inggris itu yang lagi aktif tuh di Bali. Jadi di Bali mereka anak-anaknya rutin tiap minggu ada show, tiap minggu ada penonton ekspat, bule-bule miskin tuh yang ngumpul situ. Backpacker Ya backpacker yang visa-visa ilegal semua itu. yang pakai tas karir kayak mau camping. Iya itu. Kalau di sini kan anak-anak kalau open mic itu kan satu meja bertiga terus es teh manis satu. Nah di sana bule juga gitu. Bulenya bertiga, Heineken satu. Ya Nah, kayak gitu kalau bule-bule di Bali. Itu bule-bule kasihan ya. Bule-bule miskin. Sebenarnya tuh aku tuh pengen bahas lebih ini soal Mas Dodit, cuman Tanya kayaknya aja. Kalau misalkan enggak berarti ya aku cuma gini doang. Enggak, Gitu. gitu doang. Ngomongin No comment. suci aja yuk. Suci. Oke. Dulu Mas Dodit ingat nggak jadi bintang tamu di show berapa? Suci One X. Itu akhir-akhir kok kurang paling masih ada 7 paling enggak. 10 ya? 10. 10 besar. Oh ya 10 besar. Ya aku juga baru ingat. Terus katanya Mas Dodit tuh nggak ketawa, nggak gitu ketawa sama peserta-peserta lain. Sampai giliran aku ngata-ngatain murid sendiri. Kamu benci ya sama muridmu juga? Ya benci sih. Enggak. Tapi sekarang kita berteman loh. Berteman. Sama murid-muridku sekarang aku sering ketemu. Jadi memang Udah jadi apa? mereka jadi gimana ya? Mereka kan anaknya orang-orang kaya. Jadi ya owner pabrik gitu. Ya dari kecil ya udah jadi dia sebenarnya. Terus mereka itu
namanya anak kecil kan nggak tahu, jadi perilakunya itu semau-mau. Makanya guru itu harus dewasa. Oh, kamu ngajar SD, SMP, SMA? TK, SD, SMP pernah semua. SMA yang belum. SMA belum. Jadi anak-anak itu nyebelin emang. Tapi kan namanya pendidik, guru itu kan harus mentalnya itu harus dewasa. Anak kecil, oh nyebelin ya. Setelah nyebelin, setelah dewasa, ya ada yang nyebelin memang, tapi kan nggak semuanya begitu. Paling susah ngajar apa menurutmu? TK susah. Jadi TK itu aneh ya. Mereka itu aku agak gimana gitu kalau ada orang yang ketemu anak kecil, ih lucu. Belum tahu dia. Itu kalau satu kan lucu ya. Kalau 20 itu kan aduh kayak stroke ringan gitu. Dan anak-anak kecil ini, mereka itu anak kecil tuh udah punya gengsi loh. Aku kan ngajar pianika nih. Si A kamu dan kan B. ngajar geografi? Ya, yang kalau anak TK pianika. Kupikir anak TK diajarin geografi. Enggak dong. Kan penting juga. Enggak. Mereka harus tahu posisi gempa bumi itu kalau tsunami mesti ngapain. Enggak. Anak kecil mah Lagi bebas. ngebit diseriusin gitu, nggak apa-apa. Silakan. Jadi itu tadi masih setup tapi dipotong. Ini adalah orang yang nggak sabar. Namanya pembawa acara yang nggak sabar kurang jam terbang. Nggak apa-apa. Karena kontennya view-nya juga masih sedikit kan. Padahal persiapan lightingnya sungguh luar biasa. Jadi ini si A si B nih, ini diajarin. Si ini bisa melakukan, si ini enggak, ini nangis. Kalau udah nangis kan takut dong kita. Secara kalau sekolahnya bagus, orang tua itu sangat curiga anaknya diapain. Karena orang tua sekarang tuh nyalain guru. Betul. Enggak sih. Enggak juga. Aku takut diprotes soalnya. Orang tua baik-baik dong. Jadi udah pinter kamu ya menyembunyikan mana-mana terselubung. Ini nangis. Kemudian saya lihat CCTV. Saya enggak nangis sendiri, enggak bisa. Aman. Apa namanya? Menurutmu seberapa banyak pengalaman ngajarmu tuh berpengaruh di stand up? Kamu kan memang ada cerita soal guru, kamu cerita sebagai orang Jawa dengan keturunan Eropa, dengan apa? Dengan budaya Eropa. Orang Jawa yang dengan memegang erat budaya Eropa. Dan rumahnya pun di jalan di Eropa. Aduh, gila itu sugesti yang keren ya. Keren. Harusnya Makanya gitu beat terus. itu yang bagus-bagus biar jadi kenyataan. Aku nggak milih klaster tiba-tiba, loh pas Europe. Kenapa nggak Australia gitu? Europe pas deket. Disyukurin lah mas, sudah. Syukur. Apalagi tadi? Tanya. Aku juga lupa nanya apa tadi. Nggak apa-apa. Santai aja. Host magang. Mas Dodit, Suci itu benar-benar inimu ya, kayak gerbang pembukamu ke dunia entertainment. Iyalah. Soalnya model juga nggak mungkin ya. Kamu nonton ini nggak sih David pas di grand final? Bukan grand final Suci 4, Suci 9. Enggak. Kenapa? Dia stand up ngomong gini, katanya Suci 9 paling berat. Siapa bilang paling berat nggak ada penonton? Suci 4 paling berat ada Dodit. Sampai sekarang kamu masih diceng-cengin sama teman-temanmu? Enggak ya. Enggak. Emang Kita kamu punya teman? Aku nggak ngerti ya hubunganku sama temanku. Ya udah diulang aja yang tadi, nggak apa-apa kok. Nggak ngerti gimana? Ya maksudnya apa ya? Aku yakin, tapi kita udah melewati ini udah beberapa tahun ya, lebih dari 5 tahun kali ya. Tahun 2014 sampai sekarang berapa tahun? 7 tahun bro, lama. Aku kan teman-temanku dan aku ini secara mental, secara usia itu kan udah tumbuh tuh. Aku yakin udah berdamai gitu. Kalau kita ketemu ya bercanda-bercanda. Nggak ngomongin kerjaan gitu. Oh. Masih suka bercanda ngomongin stand up nggak? Kayak aku tuh yang Enggak. Udah nggak lagi. Setup gimana enggak lah. Bukan itu, maksudnya kayak misalnya nih, aku tuh paling senang ketemu sama kayak Radit, Bang Radit gitu, kayak Uus atau siapa.
Pas ketemu tuh ujung-ujungnya balik lagi ngobrolin stand up. Sudah nonton ini belum di Netflix stand upnya ini. Oh, Iya dia itu. ngomongin gini kayak kita kayak Oh, gitu. masih suka begitu nggak? Enggak. Aku nggak pernah suka begitu juga masalahnya. Orang hutan sih. Iya. Ngapain nonton stand up orang lain? Enggak. Tapi kalau temen aku nonton, seneng aku ngeliat temanku yang punchline-nya tipis gitu. Itu komedi banget. Kenapa kamu milih itu gitu? Makanya kamu ketawa nggak nonton Holy Balai? Ketawa. Aku ketawa. Ketawa saking garingnya. Saking anehnya. Holy Balai udah pernah kesini ya? Aku ketawa itu. Holy Balai itu hiburan komedi. Hiburan komik. Itu kalau stand up penontonnya komik semua pecah itu ya. Pecah banget. Itu aneh itu, terlalu aneh. Dan performnya harus begitu. Iya, Mimiknya iya. harus begitu. Harus dan dia pede kan. Dan pede seolah-olah itu lucu. Nah itu keren. Holy Balai, mantap. Aku udah beli jumpernya, jaketnya Holy Balai. Gokil. Mana ya jaketnya Holy Balai? Ayo para komik-komik, kalian kalah sama Holy Balai. Kalau pengen jadi memang kita harus menguasai dua. Kalau perform di masyarakat, ya kita jadi komik yang begini. Kalau perform di depan komik harus jadi kayak Holy Balai. Jadi kita pecah terus di dua tempat, bro. Di dua segmen. Hebat gitu. Gig stand up-mu yang paling, kamu masih diajak corporate gitu? Masih kalau Lewat Zoom? Kalau Zoom enggak dong, kayak Enggak. orang susah aja. Aku berharap-harap ada Zoom, tahu-tahu diambil anak-anak lain, anjing. Zoom itu susah loh. Jadi Emang susah. Jadi kita harus membuat ketawa di kotak-kotak kecil itu. Aku pernah mencoba sekali. Ketika aku ngomong, terus ada gini. Wah Pak ini kordennya bagus ya. Wah Bu ini lagi masak apa Bu? Dia kan berkegiatan gitu, semuanya senyum-senyum kan. Terus hostnya dong, Mas Dodi tolong langsung masuk ke materi aja. Gimana sih, Anda kan nggak ngerti ya. Itu yang pernah. Kemudian itu ada yang ngechat, kita ngomong-ngomong ada yang ngechat. Mana punchline-nya? Mana lucunya? Ya tadi lucu, jaringanmu nge-lag kan. Jadi nggak lucu dong. Zoom itu sebuah misteri ilahi yang benar-benar. Jadi itu lucunya Iya. di mana? Itu aku yakin selucu apapun Zoom nggak akan berhasil deh. Gitu ya. Yang berhasil sih nggak ada indikatornya, karena kalau off air itu banyak orang kan ger gitu. Kalau itu kan nggak ada gernya gitu, aduh pusing. Di mute, kalau nggak di mute orang ikut-ikutan. Mas, iya Mas, yang kemarin aku ngajak ngobrol. Terlalu ini. Dan kamu nggak bisa tanggepin ya. Ya nggak ditanggepin gimana ya? Ngobrol berdua gitu, masuk dia semua orang melihat ini susah. Tapi kalau memang butuh, keluarga lagi butuh ya diambil lah job Zoom. Banyak kok yang udah berdamai dan ngambil job Zoom. Kamu salah satunya. Enggak. Anjing. Bagus. Aku suka gaya Mas Dodi. Nanti kabarin aku kalau ada Zoom. Iya. Ini ada kok, lebih murah orang Cina lagi. Orang Jawa mahal sekarang. Oke. Mas Dodit, ini kita di Comedy Central tuh sebenarnya kita tuh masih lagi branding ulang, lagi rebranding. Kita itu udah ada dari tahun lalu sampai dan sekarang baru ada gitu. Hitungannya baru ada, baru reborn gitulah. Kayak born Ya again gitu. Allah. Reborn Apa? gimana? Soalnya kemarin Produk gagal kok. Ya, Maksudnya awalnya kan keguguran, kok reborn ini lahir aja yang pertama nggak sukses loh. Berani-beraninya reborn loh. Emang harus kayak gitu ya di entertainment? Harus template. Bareng sekarang dengan Yolis Band. Yolis Band Daniel. harusnya gitu ya. Iya dong. Ya udah, oke sekali lagi. Ya, ini buat pembukaanmu ntar gitu. Template kamu harus heboh. Emang harus heboh gitu Iyalah. ya? Soalnya dari kemarin-kemarin aku undang, ya ini saya Ya gitu, terlalu standar ya. makanya viewernya dikit. Jadi orang lihat aja, ya Allah hostnya aja nggak semangat, kayak nggak pede dengan kontennya, gimana mau maju. Aku nggak tahu ini kritik apa memang mengata-ngatain aja menjerumus.